Halo pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Terima kasih Ada sudah mengklik video ini dan sudah setia menyaksikan video saya di channel YouTube pribadi saya Solihatun. Dan di kesempatan kali ini saya akan bahas tentang pasangan yang galak. Pasangan yang galak ini memang menjadi PR tersendiri ya. Kalau Anda awalnya nggak tahu dia galak, kemudian setelah menikah sifat galaknya ini muncul, ya, pastinya kaget. Banyak orang yang kaget, "Loh kok dia kayak gini? Dulu padahal dia nggak suka ngebentak, padahal dia dulu nggak suka marah-marah, tapi sekarang kok dia galak sekali, mudah tersinggung, mudah marah, salah sedikit selalu dibesar-besarkan." Nah, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan ya untuk menyikapi dan juga menghadapi pasangan yang galak seperti ini. Banyak sekali penyebab seseorang itu galak ya. Mungkin saja karena dia itu dibesarkan dari lingkungan keluarga yang galak juga, mudah marah, mudah sensitif sehingga dia meniru ya, mengadopsi sifat seperti itu atau memang dari gennya, entah itu orang tuanya atau kakeknya atau buyutnya yang juga punya gen galak seperti itu ya, emosian, maka ya bisa nurun ke dia juga. Atau bisa juga karena kalian berdua itu, ketika menjalani hubungan bersama banyak ketidakcocokan yang membuat dia merasa risih atau kurang nyaman dengan Anda. Yang akhirnya ketika Anda melakukan kesalahan, bawaannya dia gampang marah. Nah, untuk menyikapi itu Anda tidak perlu bingung ya pemirsa. Hal yang pertama yang harus Anda lakukan adalah milikilah perasaan sabar. Rasa sabar itu harus Anda tanamkan, karena menghadapi pasangan yang galak itu, kalau Anda marah ke dia, Anda akan lebih digalakin lagi, ya. Dia bisa lebih kasar lagi. Untuk itu harus jadi pribadi yang sabar. Sabar tidak hanya akan bermanfaat bagi diri Anda untuk menenangkan emosi Anda, tapi juga bisa memberikan contoh kepada dia perilaku baik. Karena bisa saja kan dia selama ini, galak, karena memang dia menghadapi orang-orang yang sama seperti itu juga di lingkungan keluarganya, atau di lingkungan pekerjaannya yang keras gitu ya. Tapi ketika dia menghadapi pasangannya yang sabar, digalakin Anda tetap bisa menjadi pribadi yang sabar, jadi pribadi yang tenang, maka lambat laun energi positif yang Anda miliki, kesabaran yang Anda miliki ya, itu akan bisa nyalur ke dia. Jadi dia tertular, kesabaran dan juga ketenangan yang Anda miliki. Gitu. Jadi jangan berpikir, "Rugi aku dong, kan aku yang digalakin masa aku yang sabar terus nanti aku yang akan jadi bulan-bulanan dia." Jangan berpikir seperti itu ya pemirsa, karena dia kan pasangan Anda. Anda dan juga dia sudah menjadi satu, baik buruknya dia ya akan menjadi baik buruknya Anda juga, ya kan? Tentunya kalau dia memiliki perubahan yang positif ke arah yang lebih baik kan Anda juga yang akan menuai hasilnya. Untuk itu tidak ada salahnya untuk bersabar. Kalau lagi kesel, lagi pengen nangis, ya menangis nggak apa-apa, ya. Yang terpenting Anda harus tetap sabar. Menangis itu tidak menunjukkan Anda lemah loh, menangis itu tidak menunjukkan bahwa Anda nggak sabar loh, karena menangis dan juga bersabar itu adalah dua hal yang berbeda. Justru dengan menangis Anda jadi lebih lega, Anda jadi bisa menerima keadaan Anda dengan lebih baik, dan setelahnya Anda bisa berpikir jernih juga. Untuk itu nggak apa-apa menangis untuk mengeluarkan emosi dan juga hal-hal negatif yang Anda rasakan. Daripada Anda luapkan ke pasangan nanti jadinya cekcok, lebih baik kan bersabar walaupun Anda menangis. Kemudian selain itu yang kedua, doakanlah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dia bisa lunak hatinya. Kalau perlu dikirim Al-Fatihah sehabis sholat. Loh, dia kan belum meninggal kok dikirim Al-Fatihah, Mbak? Sebenarnya nggak masalah ya pemirsa, Al-Fatihah itu bisa diberikan untuk orang yang masih hidup. Anda bisa doakan agar pasangan Anda memiliki kelembutan hati kepada Anda, tidak galak lagi, tidak emosian kepada Anda, dan setelahnya Anda bisa kirimkan Al-Fatihah untuknya. Gitu. Ingat ya, doa yang tulus itu insya Allah akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus-putus dalam usaha.
Kemudian hal ketiga yang bisa Anda lakukan adalah coba untuk menanamkan kata-kata yang baik untuk pasangan Anda. Kata-kata yang baik itu misalnya dengan Anda memberikan, nasihat-nasihat yang baik secara tenang, secara lembut ketika hatinya sedang baik. Biasanya sih sebelum tidur itu adalah momen yang berharga ya, momen yang paling pas atau ketika kalian habis makan, itu adalah momen yang pas sebenarnya untuk ngajak pasangan ngobrol tentang hal-hal yang mungkin membuat hubungan kalian jadi nggak nyaman, nggak apa-apa diobrolin. Kemudian Anda sisipkan nasihat-nasihat yang baik. Karena pasangan Anda itu, yang galak itu belum tentu orangnya itu susah nerima masukan orang lain loh. Bisa saja setelah Anda memberikan nasihat, itu akan diterima oleh pikirannya ya, dan diterima oleh hatinya sehingga dia bisa berubah, dia bisa melunak. Kalau belum dicoba bagaimana tahu hasilnya? Untuk itu beranikan diri, berikan nasihat yang baik di waktu yang tepat, gitu. Kemudian hal keempat yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi pasangan Anda yang galak adalah coba untuk Anda ngajak dia ngobrol ya tentang kemarahan dan emosinya, kemudian jadilah pendengar yang baik di situ. Karena bisa saja dia galak seperti itu karena ada masalah yang ia bawa, ketika sampai di rumah ketemu dengan Anda, dia meluapkannya ke Anda atau ke anaknya. Jadi Anda harus ajak dia duduk bareng, coba minta dia cerita, "Ada apa? Kenapa kamu marah seperti itu? Kamu sedang ada masalah apa di luar?" Gitu. Cobalah jadi pribadi yang baik, jadi pendengar yang baik untuk pasangan. Agar pasangan bisa meluapkan emosinya dengan curhat. Jadi bukan dengan marah-marah lagi, tapi dengan curhat ke pasangannya yang dipercayai, pasangannya yang mendamaikan. Untuk itu, bagi para istri maupun suami, jangan pernah bosan-bosan mendengarkan ocehan atau obrolan dari pasangan Anda, sekalipun bagi Anda itu nggak menarik. Karena ketika Anda bisa jadi pendengar yang baik, Anda akan menjadi tempat ternyaman dia untuk mencurahkan isi hati. Daripada dia mencurahkan emosinya kepada hal yang negatif seperti marah-marah, uring-uringan sendiri, kan lebih baik dia curhat kan? Nah, itulah tadi beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk menghadapi pasangan Anda yang galak. Sekali lagi pemirsa, hati manusia itu bisa melunak kok kalau Anda mau ikhtiar membantu pasangan Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi jangan langsung menjudge pasangan Anda, dia nggak akan pernah bisa berubah. Jangan justru menjauhi pasangan, apalagi memusuhi pasangan. Karena benar-benar nggak enak ya hidup seatap tapi diwarnai dengan pertengkaran dan juga pertentangan di dalamnya. Nah itu tadi pemirsa, sekali lagi bagi pemirsa yang mungkin punya unek-unek atau punya kata-kata yang ingin menambahi pembahasan saya di video ini atau ingin dibuatkan video khusus seputar asmara, pernikahan maupun motivasi hidup, Anda bisa tulis di kolom komentar atau bisa juga DM ke Instagram saya, Solihatun Motivasi. Saya tutup video ini sampai di sini dulu ya pemirsa. Sampai ketemu lagi di video saya yang lainnya. Sampai jumpa.